Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang dokumen Abu Dhabi tentang persaudaraan manusia dan perdamaian dunia dan hidup beragama. Iman menuntun orang beriman untuk memandang dalam diri sesamanya seorang saudara laki-laki atau perempuan untuk didukung dan dikasihi melalui iman pada Allah yang telah menciptakan alam semesta, ciptaan dan seluruh umat manusia setara karena rahmat-Nya. Umat beriman dipanggil untuk menyatakan persaudaraan manusia ini dengan melindungi ciptaan dan seluruh alam semesta serta mendukung semua orang, terutama mereka yang paling miskin dan membutuhkan. Nilai transendal ini berfungsi menjadi titik awal untuk sejumlah pertemuan yang ditandai dengan suasana persaudaraan dan persahabatan di mana kita saling berbagi sukacita, duka cita, dan berbagai masalah dunia kita sekarang. Kita melakukan ini dengan mempertimbangkan kemajuan ilmiah dan teknik, keberhasilan terapeutik, era digital, media massa, dan komunikasi. Kita juga mempertimbangkan tingkat kemiskinan, konflik, dan penderitaan begitu banyak saudara dan saudari di berbagai belahan dunia. Sebagai akibat dari perlombaan senjata, ketidakadilan sosial, korupsi, ketimpangan, kemerosotan moral, terorisme, diskriminasi, ekstremisme, dan banyak sebagainya. Dari berbagai diskusi yang telah kita lakukan, penuh persaudaraan dan terbuka, dan pertemuan yang mengungkapkan harapan besar di masa depan yang cerah bagi semua umat manusia, lahirlah gagasan tentang persaudaraan manusia. Dalam nama Tuhan yang telah menciptakan dalam seluruh manusia yang setara dalam hak, kewajiban, dan martabat, dan yang telah dipanggil untuk hidup bersama sebagai saudara dan saudari untuk memenuhi bumi, untuk mengenali nilai-nilai kebaikan, cinta, dan kedamaian, dan yang hidup bersama manusia yang tidak bersalah yang telah dilarang Allah untuk dibunuh, dengan menegaskan bahwa siapapun yang membunuh seorang, orang itu bagaikan seorang yang membunuh seluruh umat manusia, dan barang siapa menyelamatkan orang tersebut menyelamatkan seluruh umat manusia. Bersama-sama Gereja Katolik dan Gereja Katolik Timur dan Barat menyatakan untuk menerima budaya dialog sebagai jalan kerja, sama timbal balik sebagai kode etik, saling pengertian sebagai metode dan kriteria. Kami yang percaya kepada Allah dan perjumpaan akhir dengannya dalam penghakiman berdasarkan tanggung jawab agama dan moral kami melalui dokumen ini, menyerukan kepada diri sendiri, pada para pemimpin dunia serta pembuat kebijaksanaan internasional dan ekonomi dunia untuk bekerja keras menyebarkan budaya toleransi dan hidup bersama dalam damai. Untuk itu, yang pertama, setekas mungkin untuk menghentikan pertumpahan darah dari orang-orang yang tidak bersalah serta mengakhiri peperangan, konflik, kerusakan lingkungan, dan kemerosotan moral dan budaya yang dialami dunia saat ini. Kita menyerukan kepada kaum terpelajar, para filsuf, tokoh agama, seniman, praktisi, media, dan para budayawan di setiap bagian dunia untuk menemukan kembali nilai-nilai perdamaian, keadilan, kebaikan, keindahan, persaudaraan manusia, dan hidup berdampingan dalam rangka meneguhkan nilai-nilai ini sebagai jangkar keselamatan bagi semua dan untuk memajukannya di mana-mana. Deklarasi ini yang berangkat dari pertimbangan mendalam atas realitas kita yang dewasa dengan menilai keberhasilannya dalam solidaritasnya dengan penderitaan, bencana, dan malapetaka, meyakini dengan teguh bahwa di antara penyebab utama dari krisis dunia modern adalah ketidakpekaan hati nurani manusia, penjauhan dari nilai-nilai agama dan individualisme yang tersebar luas disertai dengan filsafat materialistik yang mendewakan manusia dan memperkenalkan nilai-nilai duniawi dan material sebagai pengganti prinsip-prinsip tertinggi transendal. Sejarah menunjukkan bahwa ekstremisme agama, ekstremisme nasional, dan juga intoleransi telah menimbulkan di dunia, baik itu di timur atau barat, atau mungkin bisa disebut sebagai tanda-tanda Perang Dunia Ketiga yang sedang berlangsung.
Tanda-tanda ini telah mulai tampak menyakitkan seperti dalam situasi-situasi di mana jumlah persis korban para janda dan anak yatim tidak diketahui. Kita juga menegaskan bahwa politik besar situasi ketidakadilan ini dan kurangnya distribusi sumber daya alam yang adil yang hanya menguntungkan segelintir minoritas kaya hingga merugikan mayoritas penduduk bumi telah melahirkan dan terus melahirkan banyak sekali jumlah orang miskin, sakit, dan meninggal. Hal ini menyebabkan krisis bencana yang telah menimbulkan korban di berbagai negara, terlepas dari sumber daya alam, sumber daya orang muda, dan menjadi ciri bangsa ini. Dalam menghadapi krisis seperti itu mengakibatkan kematian jutaan anak-anak akibat kemiskinan dan kelaparan, ada kemungkinan yang tidak dapat diterima di tingkat internasional. Kita juga menegaskan bahwa pentingnya membangkitkan kesadaran beragama dan perlunya membangkitkan kembali kesadaran ini di dalam hati generasi baru melalui pendidikan yang sehat dan kepatuhan pada nilai-nilai moral dan ajaran gereja yang benar. Dengan cara ini, kita bisa menghadapi kecenderungan yang individualistis, egois, saling bertentangan, dan juga mengatasi radikalisme dan ekstremisme buta dalam segala bentuk dan ungkapannya. Tujuan yang pertama dan yang terpenting dari agama adalah percaya kepada Allah, untuk menghormatinya dan untuk mengundang manusia agar bergantung pada Allah yang mengaturnya. Lebih-lebih lagi, kita dengan tegas menyatakan bahwa agama tidak boleh memprovokasi peperangan. Sikap kebencian, permusuhan, ekstremisme juga tidak boleh memancing kekerasan atau pertumpahan darah. Realitas tragis ini merupakan akibat dari penyimpangan ajaran agama. Hal-hal tersebut adalah hasil dari manipulasi politik agama-agama dan dari penafsiran yang dibuat oleh kelompok-kelompok agama yang dalam perjalanan sejarah telah mengambil keuntungan dari kekuatan sentimen keagamaan di hati para perempuan dan laki-laki agar mereka bertindak dengan cara yang tidak berkaitan dengan kebenaran agama. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang bersifat politis, ekonomis, duniawi, dan fisik. Karena itu, kita menyerukan kepada semua pihak untuk berhenti menggunakan agama untuk masuk kepada kebencian, kekerasan, ekstremisme, dan fanatisme buta. Dan untuk menahan diri dari menggunakan nama Allah untuk membenarkan tindakan pembunuhan, pengasingan, terorisme, dan penindasan. Untuk tujuan ini, melalui kerjasama timbal balik Gereja Katolik dan Al-Azhar, mengumumkan dan berjanji untuk menyampaikan dokumen ini pada pihak berwenang, pemimpin yang berpengaruh umat beragama seluruh dunia, organisasi regional dan internasional yang terkait, organisasi dalam masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan para pemikir terkemuka. Deklarasi ini menjadi undangan untuk rekonsiliasi dan persaudaraan di antara semua umat beriman, juga di antara umat beriman yang tidak beriman, dan di antara semua orang yang berkehendak baik. Deklarasi ini seruan bagi setiap hati nurani yang jujur, yang menolak kekerasan, ekstremisme buta, seruan bagi mereka yang menghargai nilai-nilai toleransi dan persaudaraan yang dikembangkan dan didorong oleh agama-agama. Deklarasi ini dapat menjadi kesaksian keagungan iman pada Allah yang satukan hati yang terpecah dan mengangkat hati manusia. Deklarasi ini menjadi tanda kedekatan antara timur dan barat, utara dan selatan, dan antara semua yang percaya bahwa Allah menciptakan kita untuk saling memahami, saling kerjasama, dan hidup sebagai saudara-saudari yang saling mengasihi. Nilai yang kami harapkan dan ingin capai untuk tujuan menemukan perdamaian universal yang dapat dinikmati oleh semua orang saat ini. Sekian mengenai dokumen Abu Dhabi mengenai perdamaian dunia. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan, dan sekian, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.